Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyamal lailihi tatawwu'a wa thawabal amala fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masuk surga semua yang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ya'murul kiramal katibin fi syahri Ramadan ayyaktubul hasanati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yaktubus sayyiati wa yudhiba amhum dzunubahumul madiyah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya sekaligus jamaah salat sunnah tarawih Masjid Jami Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus yang saya muliakan, saya hormati Ketua DKM beserta staf-stafnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan solihin dan solihah. Kalau kita dipanggil Allah, meninggal husnul khotimah. Guru kita, guru kami Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Taufik, alhamdulillah mudah panjang umur sehat. Ustadz Faizin, sekretaris yang senantiasa menghubungi lewat WA, alhamdulillah mudah-mudahan bisa datang besok mau lebaran buah bingkisan pret. Mohon maaf. Alhamdulillah ini suatu penghormatan pada tahun ini bisa ngisi kembali bersilaturahmi. Insya Allah kita semua dipanjangkan umur dan murah rizki. Mayyasurruhu ayyubsatu fir rizkihi wa ayyum salfiasari fal yasir rohimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rizkinya, tetap mengalir ngocor bagaikan hujan, maka fal yasir rohimah, sambungkan tali kasih sayang di antara kita. Dengan kasih sayang silaturahmi, yang jauh menjadi dekat, yang tidak kenal menjadi kenal, yang tidak akrab menjadi akrab.
Insya Allah kita semuanya diberikan segala macam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini, pada detik ini, pada malam ini kita sudah berada di malam yang ke-23. Salah ya? Malam ke-13 ya? Betul? Tolong dong dibantu, 13 apa 23? Hah? KPU 23. KPU, iya emang suka begitu, dia lebih nol. Jadi alhamdulillah malam 23 tadi 12 hari kita melaksanakan puasa. Luar biasa ya Pak ya. Apalagi tarawih malam pertama. Terutama ibu-ibu yang duluan tuh sejadah mau kena. Nggak ada bapak-bapak duluan celana sama sarung. Beda sama ibu-ibu. Alhamdulillah Masjid Baitul Salam nih masih penuh, di atas ada 1000, di bawah 1000 ada 2000. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil lailati salisata asyarah, pada malam yang ke-13, kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam yang ke-13 dan puasanya besok yang ke-13, jaa yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat aminan, dalam keadaan aman, min kulli su', dari setiap keburukan. Karena datang pada hari kiamat itu beraneka ragam macam. Ada yang tanpa tangan, tanpa kaki, ada yang lidahnya menjulur, ada yang jalannya ngerandang, ada yang mandi keringat, bermacam-macam. Tapi orang yang tarawih pada malam ini, kata Rasulullah, ditanya oleh Imam Ali, kemudian besoknya juga kita puasa, itu aman dari segala keburukan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita. Amin ya robbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan ini kita masih tetap istiqomah melaksanakan tarawih yang ke-11, 11 rakaat. Kemarin juga 11 rakaat, ada yang 23. Kalau 23 saya ngebut, kalau 11 enggak ngebut, karena 11. Dan witirnya itu 3 langsung. Ada pernah diundang, ada orang yang diundang tarawih 11, witirnya masa pakai tahiyat awal. Jadi kalau yang 3 rakaat itu witir nggak ada tahiyat, langsung sekaligus. Alhamdulillah, ini sudah istiqomah di Masjid Baitul Salam, saya sudah paham banget. Mudah-mudahan segala kekurangan saya dimaafkan, amin. Baik, untuk mempersingkat ada 10 menit. Tadi disampaikan untung bukan kultum, tausiah. Coba kalau kultum, kuliah tunggu makan. Makan nasi padang. Insyaallah udah buka tadi, udah masih kenyang. Nanti kalau kebanyakan makan akhirnya tidak bisa narik. Yang disampaikan mohon izin kepada Pak Kiai, para guru, ketua RW, ketua RT, dan para ketua DKM, ada 5 balasan bagi orang yang berpuasa di dunia dan 5 balasan di akhirat. Kalau ada anak-anak yang mau pinta tanda tangan, temanya apa Ustadz? Nulis nih anak-anak, 5 balasan di dunia untuk orang yang berpuasa, 5 balasan di akhirat. Tulis, dia segitu aja, tinggal tanda tangan jadinya. Jadi Ustadznya nggak nulis ya. Pasti ini udah kelihatan nih, tadi udah pada lihat, pada bawa buku sama pulpen untuk disetorkan sama gurunya. Yang paling aneh lagi, saya pernah tarawih di Kemayoran. Masa anak-anak itu ngejegat, nguber-nguber, Ustadz tanda tangan, pinter. Saya nggak mau, berarti hoak, dia tanda tangan, udah tanda tangan, nggak terawih. Maksud guru-gurunya di SD, di madrasah supaya terawih. Ini pinter tuh anak jenius, tapi pinternya pinter keblinger. Saya nggak mau, akhir pada terawih. Di sini alhamdulillah nih anak-anak masih pada terawih dan puasa. Pahalanya untuk orang tuanya karena belum balik.
5 balasan di dunia. Yang pertama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, sumu tasihu, dijauhkan dari penyakit, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Kan orang banyak yang mengeluh, aduh puasa punya penyakit mah lambung, darah tinggi, ntar kambuh dong asam urat, puasa ya Allah. Semua juga nggak ada yang kuat Pak. Kalau masalah nggak kuat mah kita juga para kiai, para ustadz nggak kuat puasa, cuman memaksakan karena panggilan iman. Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam. Sebab orang Islam banyak yang nggak pada puasa, baru 2 hari, baru 1 hari aja sudah pada minum, ngerokok, karena nggak ada iman. Apa belum balik? Apa lemah? Kan syarat puasa itu pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Dia orang Islam, Ustadz kok nggak puasa? Ya mungkin belum balik. Orang anaknya udah 1, udah 2, udah nikah. Ya mungkin nggak mampu, dia sakit marit, orang gagah sehat masih muda, ya berarti nggak berakal. Maka dipanggilnya amanu. Kutiba alaikumusiyam, asalnya kataba, di majhul kutiba, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu alhamdulillah. Kita nggak usah ngeluh, insya Allah kita yakin kepada Allah, penyakit-penyakit yang ada di diri kita dengan puasa menjadi sehat. Satu. Yang kedua, dijauhkan dari musuh. Kata Rasulullah SAW, Pa'in sabahu ahadun au kotalahu, maka apabila ada seseorang yang mencaci maki kalian, membikin emosi, fal yakul inni soim, ucapkan saja, katakan kepada orang itu yang mencaci maki kita, baik itu mencaci makinya lewat lisan maupun lewat WA. Sekarang kan ada online, bisa lewat WA juga mencaci maki, bisa. Fal yakul inni soim, ucapkan saya sedang berpuasa, beres, nggak ada musuh. Yang ketiga, dikabulkan doa, istajabat doa. Rasulullah SAW bersabda, la turaddu da'watus shaim, tidak tertolak doanya orang yang berpuasa hatta yapturo, hingga buka. Di doa ba'da subuh diterima, ba'da duha, ba'da zuhur, kemudian juga mau buka, zikir. Cuman kalau doa buka, jangan sebelum minum dan sebelum makan. Pegang air, pegang kurma, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ditambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, silakan, tapi kelamaan katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minum, kurma makan pakai tangan kanan. Setelah selesai baru doa, Allahumma lakasumtu, untukmu aku berpuasa, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, atas rizkimu aku berbuka. Atas rizkimu berarti kalau dibacanya sebelum buka ya kosong dong, terbalik. Jadi etikanya afdolnya setelah buka. Aftartu itu fi'il madi, setelah. Ya suka kalah kaprah kadang-kadang sebelum buka, ya Allah itu lupa Ustaz, soalnya begitu azan kolok kelontong udah masuk 2, suka lupa. Jangan kebiasakan ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, merasa gembira, merasa bahagia, merasa senang orang yang berpuasa. Memang terasa Pak, alhamdulillah. Berdasarkan hadis Nabi, lis-shaimin parhatun indal iftar. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Gembira yang pertama indal iftar, ketika mau buka. Luar biasa kan mau buka, apalagi 5 menit lagi di meja sudah banyak makanan. Kalau yang tajilnya di masjid, waduh, udah dilihat jam, lontong, jam, kolak, jam, kurma, lama amat. Ada apa lagi? Ada es campur, macam aneka ragam, rasanya lama. Padahal dari imsak ke juhur perasaan sebentar, dari juhur ke asar sebentar, tapi 5 menit lagi rasanya lama.
Kata Bang Madit, gue geser nih jamnya nih, lama amat. Itulah bahagia, gembira orang yang berpuasa. Tapi yang nggak berpuasa, tenang-tenang aja, nggak ada rasa senang, nggak ada rasa gembira. Salah satu contoh, mungkin kita sakit nggak puasa, begitu mau beduk maghrib nggak gembira. Mungkin ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang bapak-bapak yang mencret, ya nggak puasa, tuh pasti nggak gembira. Atau mungkin ibu yang wilada, yang nipas, wiladah itu keluar anak, nipas itu keluar yang bernapas, sama-sama melahirkan juga, kan nggak puasa. Yang hamil, tapi hati-hati kalau hamil nih, kita ngandung, kan ibu itu mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, nggak ada bosannya, nggak ada takut, nangis padahal mah, tapi nggak takut-takut. Nah, ketika ngandung 4 bulan, 5 bulan, kenapa nggak puasa ibu? Saya nggak kuat dan janin takutnya juga nanti ngeganggu. Itu harus kodok dan bayar fidyah. Jadi double ya, jangan dibawa janinnya, cukup aja nggak kuat, kodok doang, kodok juga lewat. Ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita ya, ketika haid 7 hari, kodoin 1 tahun itu boleh, 1 bulan 1, 1 minggu 1, jangan numpuk. Kalau udah numpuk, yang Ramadan yang lalu, maka harus kodok dan fidyah. Ini enggak, nanti diperhitungkan nanti di alam akhir. Ingat ya. Kemudian yang kelima, balasan di dunia bagi orang yang berpuasa adalah menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Abu Umamah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku pekerjaan, amalan yang paling bermanfaat. Rasul tersenyum dengan sabdanya, alaikum bis-shaum, puasalah, kalian puasalah. Fala mislalahu, maka puasa itu adalah tidak ada bandingnya. Tapi puasanya puasa yang golongan istimewa, puasa yang 5 hal tidak dilakukan. Mana? Ada puasa khamsata asya'a tuhbitus shaum, 5 macam perkara yang menghancurkan puasa. Aitubtilus sawabahu, yaitu menghancurkan pahalanya. Yang pertama al-kizbu, yang kedua al-ghibah, yang ketiga an-namimah, yang keempat adalah sumpah palsu, yang kelimanya wan-najru bisyahwat. 5 itu yang harus dijauhi. Kalau enggak, puasa awam, puasa yang termasuk kamin so'imin laisalahu min siyamihi ila ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya itu, yang ia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita puasanya puasa yang betul-betul menahan lapar dan haus, dan puasa menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan lisan dan lain sebagainya. Anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jaga. Itulah puasa istimewa. Lanjut, yang kelima, balasan di akhirat untuk orang yang berpuasa adalah berdasarkan hadis Nabi, disediakan jannah, disediakan surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu, yaqulu lahu royan, yaitu pintu yang disebut pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, dipersilahkan orang yang berpuasa untuk memasuki pintu royan nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ghairuh, dan tidak dipersilahkan bagi mereka orang yang tidak puasa. Sedih kan? Kita mau masuk surga, orang-orang masuk surga, kita enggak, karena enggak puasa. Yang kedua, balasan di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallahu bizalika yauma 'anin nar. Artinya, tidak seorang manusia, tidak seorang pun manusia yang berpuasa pada suatu hari nanti, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tidak masuk neraka, tapi masuk surga.
Surga ada dua, ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia pengantin baru, surga akhirat insya Allah yang belum bisa dibayangkan oleh mata, dilihat oleh mata, dibayangkan oleh hati, didengar oleh telinga. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi, man soma wakoma, barang siapa yang berpuasa dan wakoma bertarawih qiyamul lail imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap ridho dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Luar biasa ya. Qiyamul lail, tarawih adanya di bulan Ramadan. Qiyamul lail di luar Ramadan, tahajud, tasbih, taubat, sholat-sholat lainnya, sholat malam, sholat hajat. Hajat nih, mau hajat apa saja. Hajat itu luas ya. Istikharah juga malam. Sholat tasbih kalau malam langsung masna-masna. Sholatul lail masna-masna. Kalau siang boleh arba 4 ya, langsung 4. Maka suka ada yang tarawih 11 3 salam 4 4 3. Sholatul lail masna-masna. Sholat malam 2-2. Alhamdulillah sahih kalau 2-2. Kemudian kalau di dalam Ramadan bagaimana nih? Kan udah qiyamul lail, kita udah tarawih, tahajud belum? Tahajud juga nanti jam 3 malam. Bangun istri, oh bangunin jam 3, istri belum bangun, setengah 3 bapak udah bangun. Cuman godaan iman, bapak-bapak digoda tuh imannya oleh Allah. Dingin, hujan gede, bangun, utang isi debleh antara rontok sama sholat tahajud. Iman kuat, langsung ngambil air wudhu, sholat tahajud. Tapi nggak begitu kali ya, masih jam 3 sepertiga malam itu saatul ijabah. Di sini nggak ada makom ijabah, adanya saatul ijabah. Makom ijabah adanya di Mekah, di tanah Haramain. Di sini saatul ijabah. Mana saatul ijabah? Yaitu sepertiga malam setelah badas sholat, ketika azan dan qomat, di situ ada doa, apalagi subuh. Doa di situ, doanya terserah masing-masing, bebas. Nah, insya Allah yang orang-orang suka tahajud minimal 2 rakaat sebelum sahur, Allah tempatkan di tempat yang terpuji, namanya maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Apa itu mahmuda artinya? Apaan mama muda? Tempat yang terpuji. Ampun deh. Yang keempat adalah masuk surga dengan rahasia atau siri. Saya nggak setuju kalau orang ngomong nikah siri. Nikah mah jangan siri, kawin yang siri, betul nggak? Nikah itu harus rame-rame, ada syaratnya 5, rukunnya 5, siri baru kawin. Ini masuk surga siri rahasia, karena ibadah puasa ibadah siriyah, ibadah rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah. Dalam hadis qudsi as-saumili wa ana ajri bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Orang bisa kita bohongin, sholat kelihatan, ruku sujud, pergi haji pergi umroh kelihatan, sekampung yang ngater. Tapi puas, zakat juga kelihatan, yang gede, zakatnya yang mahal, infak sodako, zakat mal. Tapi puasa nggak bisa, belaga-belaga puasa. Bisa kita bohongin, semua isi kita bisa bohongin, tetangga bisa kita bohongin. Salah satu contoh, zuhur, panas. Sekarang kan udah mulai panas nih, mulai ramad, panas, pembakaran. Wudhu, jangankan KPK, hansip di samping kita, kalau kita telan tuh air nggak ada bakal tahu. Itu ibadah rahasia. Atau kita masuk kamar, masak indomie, makan indomie, wah, minum teh manis, mantap, kunci pintu, keluar, bibir kering-keringin, lemes-lemesin. Orang nggak tahu puasa, yang tahu Allah. Begitu mau buka Pak, ya tenang aja, beda, nggak gembira. Tong kerja, pulang kerja, lemes. Dah udah bakmi semangkok tadi. Bapak masih puasa? Masih dong. Suami siapa dulu? Momennya begitu lagi gaya, tapi bukan di sini. Sono, jalan A.
Al-Haya pindahan sini kali. Nah, itu maksud kana na'budallah siron fi dunia, yaitu yang ibadah kepada Allah di dunia. Ibadah yang siron itu adalah ibadah puasa. Maka wa nadkhulul jannata siron fil akhirah, akan dimasukkan ke surga dengan rahasia. Tiba-tiba kita tidak menyeberang sirot, tidak dengan susah payah, tiba-tiba udah ada di surga dengan rahasia. Ibadah puasa masuk surga juga rahasia. Udah ada di surga. Ente udah ada di surga. Oke, udah ada di surga. Itu rahasia yang terakhir. Yang kelima adalah farhatun indal liqa'i rabbi, berjumpa, bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala, gembira dan bahagia. Kalau Nabi sudah bermuajah, Nabi sudah berjumpa ketika Isra dan Mi'raj, di Sidratul Muntaha, di Uful A'la, di alam lahut. Karena malak Jibril, malaikat Mikail mengantar cuman sampai langit ke-7, ke alam lahut. Nabi sendiri hilang tanpa kerana berjumpa dengan Allah, sehingga sana Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi penghormatan kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ketika Isra Mi'raj. Allah menyambutnya, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak sombong, ucapkan kembali assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi kembali turun ke dunia dengan membawa tugas sholat 50 waktu, dapat rukhsah keringanan, dispensasi menjadi 5 waktu, tapi 5 waktu juga banyak yang kesiangan, banyak yang jebol. Tapi mudah-mudahan kita semua jaga sholat, jaga puasa, jaga sholat-sholat sunnahnya. Insya Allah ba'diyah dan qobliyah, tahajud dan duha itu diberikan pahala wajib, dan wajib dilipat gandakan. Karena Allah menyuruh semua malaikat yang mulia untuk mencatat di bulan Ramadan ini yang baik-baik saja, tidak menyuruh untuk mencatat yang buruk-buruk. Mudah-mudahan kita termasuk dicatat yang baik-baik saja. Demikian, karena sudah kelamaan luar biasa ini, mohon maaf kalau ada kebenaran yang saya sampaikan datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan atas kebodohan saya sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami, wasahhi ajsadana, sehatkan badan kami, kuatkan badan kami, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.